Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Saudara senang sekali bisa hadir di Raja Wali Church ya, di tengah-tengah saudara-saudara semua. Dan ya, gimana kabarnya semua? Baik, baik, baik. Saya senang sekali melihat saudara, bilang sama kiri kanan, bilang senang melihat kamu ada di sini. Yes, 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 yes. Hari ini kita masuk di satu bulan yang kalau saudara ngomong Februari, banyak orang kemudian ngomongin tentang kasih ya. Ngomongin tentang kasih, ngomongin tentang cinta. Dan dari tema yang diberikan gembala saudara kepada saya, di situ tertulis Chocolate, Christ and the City. Wih, sedap ya. Ini siapa yang bikin ini tema kayak begini ya? Waktu saya baca, saya lihat begini, oh wow, menarik sekali ya tema bulan ini ya. Chocolate, Christ and the City. Nanti kita akan singgung ketika apa yang saya pikirkan tentang coklat, Kristus dan city atau kota. Tapi hari ini kita akan bicara sebuah pengantar di awal saudara-saudara ketika kita membicarakan tentang kasih. Dan beberapa minggu ke depan saudara akan ngomongin tentang kasih, tentang cinta. Dan menurut saya basisnya atau fondasinya itu adalah sebuah kesadaran bahwa kasih yang hari ini Anda dan saya pahami, kita tidak bisa menampik bahwa kasih itu telah kehilangan maknanya. Jadi tema hari ini adalah When Love Get Lost. Saudara-saudara, belakangan ini barusan kemarin saya lagi sambil cuci mobil gitu ya. Sambil saya cuci mobil, ada waktu, puji Tuhan. Setelah selesai bikin khotbah, saya cuci mobil. Saya cuci mobil terus kemudian perhatian saya tertuju kepada, boleh diklik sekali PPT-nya? Yes, thank you. Tagar jangan takut lapor polisi. Ada yang tahu tagar ini? Ada yang tahu? Jadi menurut keterangan di sini adalah grup paguyuban korban member Rungkat Bersatu. Itu gimana singkatannya itu ya? Paguyuban korban member Rungkat Bersatu ya. Jadi mereka ini adalah grup yang katanya sekitar ada 3.500 orang yang mengalami kerugian total investasi mencapai lebih dari 200 miliar lebih katanya. Dan mereka ini melaporkan seorang yang mengatakan yang suka fitness itu, maaf apa? Tol atau gol? Oh, bego ya katanya ya. Ah ya itu, suka fitness ya. Kelihatan sih. Apakah tersinggung begitu? Iya. Jadi dia itu dilaporkan ya, inisialnya TR, ya saya kira mungkin kita semua sama-sama tahu Timothy Ronald begitu ya. Wah ini malah tidak nyambung sekarang ya. Tolong diklik sekali lagi, I'm so sorry. Gak apa-apa. Timothy Ronald ya, yang dilaporkan sekarang ini sedang ramai dibicarakan karena rata-rata investornya quote and quote, orang-orang yang merasa ditipu, mohon maaf, adalah orang-orang yang berada di rentang usia Gen Z. Rentang usia bahkan mungkin di atas Gen Z, katakanlah kalau feeling saya usia-usianya sekitar kita begitu ya, milenial begitu. Yang merasa ditipu dan sebagian dari mereka benar-benar merasa termanipulasi. Ya. Ini disclaimer, saya di sini tidak sedang menuding siapa-siapa dan tidak membela siapa-siapa. Hanya sekadar memberikan informasi kepada saudara bahwa di luar sana sedang banyak orang yang merasa tertipu. Dan pelapornya yang sebelah kiri itu inisialnya Y, ya, dia rugi 3M. Ada seorang anak pemudi usia 25 tahun rugi 1M. Saya pikir-pikir, wih, nekat bener ya. Saya nggak tahu saudara ada yang taruh duit atau enggak, turut berduka cita, ya. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Yang saya pikir pengakuan dari Y ini adalah pelapor tergiur gaya flexing Timothy Ronald. Ya, saudara, waktu saya lihat begini saya cuma mikir, emang bener ya kata pengkhotbah ya, di bawah langit itu tidak ada sesuatu yang baru, selalu sama dari dulu, sekarang dan selamanya. Masih ingat gak waktu covid yang lampau ada yang bilang, wah murah banget, masih ingat gak? Oh, kalau saudara udah lupa, bener kata ini, orang Indo mudah lupa katanya ya, Indra Kents ya. Wah murah banget gitu, investasi yang bodong kan begitu kan ya. Orang pengen cepat kaya, pengen cepat dapat duit dengan cara yang mudah di tengah-tengah zaman yang sulit. Makanya saya bilang, di dalam dunia ini tidak ada yang baru.
Karena apa yang kita saksikan setiap waktu adalah perulangan yang sama. Cuman orangnya beda, metodenya beda. Tapi esensinya sama selalu. Apa itu esensinya? Next. Esensinya adalah kita mesti ngakuin bahwa memang dunia itu selalu berputar-putar mengajarkan kita hal yang sama. Dunia ngajarin kita supaya makin stand out. Ya. Kalau dalam sosial media makin viral. Makin banyak followersnya, ya kan? Atau dalam dunia kita sehari-hari mungkin makin menang, jangan kalah sama orang, makin kaya, jangan mau jadi orang miskin. Udah miskin apa? Bego katanya ya. Di tengah genset, saya waktu ngomong gitu mereka ngeh banget loh. Karena apa? Viral banget orang di tengah-tengah anak-anak itu, anak-anak genset ya. Dunia selalu ngajarin kita untuk apa? Untuk jadi kaya. Dunia selalu ngajarin kita untuk apa? Untuk lebih, dan lebih. Dan menurut saya, ya memang begitu. Kita nggak bisa menampik dan kita tidak bisa menyangkalinya. Sebelum saudara berpikir lebih jauh dan berpikir saya nggak realistis, saya disclaimer dulu. Next, membangun hidup untuk jadi sukses, itu tidak ada yang salah. Ya. Jangan saudara berpikir bahwa khotbah ini kemudian mengatakan kalau gitu mari kita gagal beramai-ramai, kita bangkrut bersama-sama. Bukan. Menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi terkenal, tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya yang salah adalah ketika tujuan hidup kita hanya sampai di situ. Kita tidak punya makna ketika kita cuman hanya sekadar membangun hidup untuk jadi sukses. Membangun hidup untuk jadi nyaman. Membangun hidup untuk kemudian terkenal, dapat pasangan yang cantik atau yang ganteng. Apapun saudara-saudara, kalau cuma sampai di situ saja menurut saya, maka kita sedang membangun hidup yang sia-sia. Kita lupa ada satu hal yang paling penting dari hanya sekadar sukses, atau kaya, atau terkenal, whatsoever. Karena setiap orang akan punya takaran yang berbeda-beda soal masalah apa itu sukses, betul? Jadi kita tidak sedang bicarakan itu di sini. Dan tentu saja mimbar ini atau khotbah ini saya tidak sedang katakan saudara mesti jadi kaya. Itu bukan jadi tujuannya saya untuk ngomong itu. Tapi poin saya adalah ada satu hal yang kita lupa. Bahwa ada permasalahan di dalam hati kita. Yang mau apapun Anda, mau kaya atau tidak kaya. Terkenal atau tidak terkenal. Mau stand out atau tidak stand out. Itu masalah kita yang harusnya kita beresin. Yang saya katakan adalah dunia telah membuat kita kabur atas segalanya. Kita akan lihat satu kasus, Kejadian pasal yang keempat, next. Kejadian pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya ajak saudara bisa juga turut membuka di dalam Alkitab saudara. Kalau saudara sedang membawanya, saya yakin sih saudara bawa ya. Handphone saudara pasti saudara bawa. Kejadian pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya akan mengajak saudara untuk melihat satu kisah yang klasik sekali. Satu kisah yang saya yakin tanpa Anda baca, Anda pikir pasti Anda sudah tahu ceritanya. Kisah tentang dua orang bersaudara, adik dan kakak, namanya Kain dan Habel. Saya membacakan buat saudara, silakan saudara membayangkan dalam benak saudara, atau saudara bisa baca, saudara baca sambil saudara membayangkan mereka-reka, saudara ada di lokasi di mana kejadian itu terjadi. Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita sampai di situ saudara-saudara. Tebakan saya pasti benar. Tidak ada dari saudara yang tidak pernah dengar cerita itu. Betul? Semua saudara pasti pernah dengar cerita itu. Dari sekolah minggu, dari cerita populer, dari apa yang saudara dengar. Bahkan mungkin pengkhotbah menyinggung, atau bahkan mungkin saudara baca sendiri. Kain dan Habel. Kisah dua orang saudara yang mempersembahkan persembahan. Lalu persembahan yang satu diterima sama Tuhan, persembahan yang satu
Nggak diterima. Lalu yang nggak diterima ini marah. Setelah marah ngapain? Dia bunuh adiknya. Betul ya? Sudah tahu ceritanya ya? Oke. Seringkali ketika kita merasa sudah tahu, kita kehilangan detailnya. Nah, ini yang saya pengen ajak saudara melihat detailnya. Boleh ya? Sama-sama kita tinjau ulang cerita ini ya. Oke. Next. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa persembahan Habel yang diterima, bukan persembahannya Kain? Kenapa? Dua-dua Saudara setuju nggak bahwa Tuhan itu menerima semua persembahan? Setuju nggak? Atau Tuhan pilih-pilih? Tuhan pilih-pilih atau Tuhan terima semuanya? Si Malakama bilang bilang terima semua, ini satu nggak diterima. Gimana gitu kan? Tuhan pilih-pilih atau Tuhan terima semuanya? Coba disenggol kiri kanannya, jangan bengong doang liatin gue. Tuhan pilih-pilih atau Tuhan terima semuanya? Secara nurani kita yang paling dalam, kita pengen dan kita setuju bahwa sebenarnya Tuhan tuh menerima semuanya, betul ya? Tapi kenapa di sini Tuhan cuma menerima persembahan Habel, bukan persembahan Kain? Why? Kenapa? 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 Ada yang punya jawabannya? Tenang, ini tidak berhadiah. Malah makin gak mau jawab ya. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa tuh? Kenapa? Tapi benar. Saya pernah mendengar penjelasan, ada pengkhotbah yang mengatakan Tuhan tuh suka makan daging. Next. Katanya Tuhan suka makan daging gitu loh. Karena persembahannya Kain itu sayur mayur. Lucu, saya waktu dengar, apa iya? Apa iya saudara, kita sulit banget kan ngebayangin Tuhan itu di sorga makan daging, iya gak sih? Kayak itu sesuatu yang gimana-gimana, tapi anyway, kalau kita ketawa, beneran ada yang mikir begitu, seriusan. Yang saya mau meyakinkan kepada saudara bahwa saya pun meyakini itu tidak ada urusannya. Tuhan bukan manusia yang makan daging atau makan sayur, betul kan? Nah, kita masuk kepada jawaban yang lebih masuk akal. Kenapa? Kenapa persembahannya Habel yang diterima, Kain tidak diterima? Oke, Kain mempersembahkan sayur mayur, betul ya? Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, yang sulung. Kenapa Habel yang diterima? Kasih yang terbaik. Nah, ini jawaban yang biasanya paling masuk akal. Next. Saya berpikir, sampai ketika saya terakhir kali meneliti ini dengan ini, saya berpikir dengan clear bahwa, oh iya, karena dari teks itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sebuah pembeda antara Habel yang memberikan yang sulung, istilah yang sulung itu berarti yang paling awal, yang pertama, yang terutama. Betul saudara ya? Yang terutama, yang paling baik di antara kambing dombanya. Sedangkan Kain, next, mempersembahkan seadanya karena dikatakan sebagian dari hasil persembahannya. Jadi itu jawaban yang paling dominan. Kalau saudara, misalnya anak saudara nanti di sekolah minggu tanya, "Pak, Mah, kenapa begitu?" Nah, saudara jawab begini, aman. Ya, aman saya bilang. Karena apa? Cukup masuk akal. Tapi ketika saya membaca kembali, saya langsung tiba-tiba kepikir, satu hal yang selama ini kita tidak pikirkan. Kenapa persembahan Kain tidak diterima, tapi persembahan Habel yang diterima? Saya ajak saudara mencoba menelusuri dari apa yang menjadi informasi yang dikasih firman Tuhan kepada kita. Informasi yang dikasih firman Tuhan kepada kita adalah betul, Habel kasih anak sulung, ya itulah kambing dombanya. Kain kasih sebagian dari hasil ladangnya atau hasil panen sayur mayurnya. Tapi kalau saudara perhatikan, Alkitab bukan cuma sampai di situ dan memang Alkitab tidak kasih jawabannya kenapa demikian. Tapi kita menemukan satu indikasi yang sangat kuat. Karena respon Kain ketika persembahannya tidak diterima, atau persembahan Habel yang lebih diterima, respon Kain adalah
marah. Next. Yang kita tahu adalah Kain hatinya panas dan mukanya muram. Kenapa? Karena persembahan Habel lah yang diterima, sedangkan persembahan dia tidak diterima. Oke, sekarang kita pelan-pelan tanya. Next, kenapa Kain marah? Iri. Sebelum kita masuk kepada iri, Alkitab tidak mengatakan dia iri. Apa yang Alkitab katakan? Persembahan Habel, next, diterima. Betul? Bolehkah saya bilang bahwa yang bikin Kain marah adalah next, karena memang Kain ingin persembahannya diterima. Betul? Next. Jadi sebenarnya Kain memberi persembahan dengan sikap hati agar diterima dan dihargai Tuhan. Betul nggak? Kalau dia memberi dengan sebuah ketulusan, dan kalaupun persembahan Habel yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, Kain perlu marah nggak? Tapi ada satu hal di dalam diri Kain yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, yang kasih tahu sama kita melalui apa yang Alkitab katakan, bahwa Kain marah ketika persembahannya itu nggak dihargai Tuhan. Ada satu bagian dalam diri dia paling dalam yang tersembunyi dan tidak kelihatan, yaitu dia memberi dengan tujuan agar dihargai Tuhan. Halo? Halo? Dia memberi dengan tujuan agar dihargai Tuhan, diterima Tuhan. Kain butuh validasi. Next. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa Alkitab selalu konsisten mengenai apa yang menjadi karakter Tuhan. Bahwa Tuhan itu melihat hati jauh lebih dalam dari apa yang dipersembahkan. Yang saya setuju adalah Tuhan itu tidak mempersoalkan persembahannya itu sayur mayur. Perhatikan. Bahkan Tuhan tidak mempersoalkan persembahannya itu sebagian sayur mayur. Tuhan tidak persoalkan. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, next, bahwa Tuhan, kalau yang Anda baca dari bagian ini, selalu dikasih tahu di awal bahwa Tuhan itu selalu ngomong, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sudah perhatikan, yang diindahkan korban persembahannya atau orangnya dulu? Orangnya dulu. Bukan korban persembahannya dulu. Tuhan bukan pribadi yang lihat dulu persembahan lu apa, baru gue hargai lu. Tidak. Tuhan lihat orangnya dulu. Atau mungkin lebih tepatnya Tuhan lihat hatinya dulu. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korbannya tidak diindahkan Tuhan. Saudara, ini konsisten dengan kalau saudara ingat bahwa satu saat Yesus bersama para murid sedang duduk di bait Allah. Lalu melihat ada kotak persembahan. Lalu ada dua jenis orang yang datang memberi persembahan. Next. Yang satu adalah orang kaya. Yang dikatakan memberi dari kekayaannya. Tapi yang satu adalah sang janda miskin. Saudara, sudah janda miskin lagi. Sudah miskin janda lagi, saudara. Pada konteks itu, saya tidak sedang merendahkan, tapi pada konteks itu konteks masyarakat terbawah. Janda itu adalah gambaran perempuan yang tergantung pada suaminya. Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, tidak akan bisa kerja kalau nggak ada suami. Dan kalau dia kehilangan suami, dia kehilangan pegangan. Pada konteks pada waktu itu, saudara-saudara, sangat amat seksisme sekali. Pria diutamakan wanita, bahkan bisa dibilang properti. Wanita kehilangan pegangan, janda itu paling rendah. Ya, berbeda pada konteks hari ini, saudara. Saya ngomong ini bukan bermaksud membedakan, tapi saya mau ceritakan konteks pada waktu itu. Janda sangat rendah, sangat miskin, sangat gak punya apa-apa. Tapi sang janda itu memberikan 2 peser. 2 peser dari apa? 2 peser dari uang makannya satu hari itu. Saudara, apakah Tuhan Yesus mau sedang merendahkan si orang kaya? Tidak. Dia tidak merendahkan si orang kaya. Dia cuma kasih tahu kepada para murid bahwa di hadapan Tuhan yang berkenan atau yang lebih berkenan adalah yang memberi dari kekurangannya. Bukan memberi dari kelebihannya. Tuhan jauh melihat hati manusia. Tahu Tuhan melihat hatinya itu seperti apa. Mana yang berkenan bagi dia. Dan kalau saudara lihat dalam teks berikutnya, misalnya next, dalam kisah 1 Samuel, saudara-saudara pasal 16 ayat 7, ini perkataan, karena Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan melihat
hati. Siapa itu? Tuhan ngomong sama siapa, saudara? Bukan Daud, tepatnya Samuel. Karena Samuel pikir yang akan ditabiskan jadi raja adalah koko-kokonya Daud. Yang badannya gede, yang prajurit. Samuel pikir, ini nih pasti raja nih. Tuhan bilang, Tuhan gak lihat rupa. Tuhan lihat hati. Si anak kecil yang kemerah-merahan ini, inilah yang dipilih Tuhan. Atau dalam bagian yang lain, dalam Matius pasal 15, Tuhan Yesus mengutip apa kata Yesaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, saya kira kebenaran ini koheren, konsisten. Bahwa Tuhan melihat hati lebih dalam, lebih penting dari apa yang sedang dipersembahkan. Dan pada konteks Kain, bukannya Tuhan gak terima persembahan dia. Tuhan tahu apa yang jauh dalam hatinya dia. Apa itu? Dia ingin diakui dan diterima. Dia ingin divalidasi melalui persembahannya. Next. Saudara pikir enggak, Kain itu bukan orang yang gak punya agama. Kain itu bukan orang yang gak kenal Tuhan. Tapi Kain itu seorang yang melakukan kegiatan keagamaannya. Dia adalah seorang yang mempersembahkan persembahan. Penyembah. Tapi dia penyembah yang egois. Yang hari ini saudara akan bisa temukan bahwa saya tidak sedang bicara tentang orang yang sudah Kristen atau belum Kristen, tidak. Saya sedang bicara tentang Anda dan saya, kita semua. Yang mungkin hari ini juga datang beribadah. Yang mungkin hari ini dikenal, dilihat sebagai seorang yang rajin ke gereja. Yang mungkin hari ini dilihat sebagai orang yang bahkan pelayanan. Tetapi saudara-saudara, jauh di dalam hati kita yang paling dalam, siapa yang tahu? Tuhan yang menilai. Next. Ada orang yang setia beribadah. Tapi melayani bahkan supaya apa? Supaya mengundang berkat Tuhan. Karena berpikir bahwa dengan lebih pelayanan maka saya pasti akan lebih diberkati Tuhan. Next. Ada orang yang memberi supaya berasa udah cukup layak dan rohani di hadapan Tuhan. Karena kalau belum memberi kayaknya belum gimana. Tapi kalau gue udah memberi, hati gue lega deh. Karena apa? Karena Tuhan, gue udah memberi buat Tuhan, Tuhan pasti memberi juga buat gue. Halo? Next. Ada orang yang religius. Kelihatan saleh. Kalau ngeteks selalu shalom. Dan tutup teksnya selalu God bless you. Gak ada yang salah loh ya. Bukan gak boleh loh saudara. Tetapi kelihatan religius itu semua berpusat pada dirinya sendiri. Ini masalah kita sebenarnya. Ini adalah sebuah dosa, kalau saya boleh katakan. Sikap hati yang jatuh di dalam dosa yang paling purba. Yang sebenarnya sudah dikatakan dari awal. Kenapa kita susah mengasihi? Simple. Karena kita cuma peduli sama diri kita sendiri. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Kita tidak mengerti kasih, kenapa? Karena kita cuma peduli pada diri kita sendiri. Kenapa kasih kita menjadi transaksional? Karena kita selalu berpikir tentang diri kita di sana. Akhirnya kasih itu jadi transaksional. Kita berbuat baik supaya kita gain kebaikan. Saudara, itu yang menjadi permasalahan kita. Kenapa kita tersinggung dan kenapa relasi kasih kita selalu gagal? Karena kita selalu berpikir benefit buat diri kita. Betul? Dan ini bukan sesuatu yang saudara gak usah mulu-mulu bicara kepada sesama kita. Kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan aja, kita udah gak mampu memeriksa kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan membiarkan hati kita diobok-obok oleh kasihnya Tuhan dan kebenarannya. Maka saudara gak usah berpikir muluk-muluk untuk berbicara kasih kepada sesama. Halo? Karena yang pertama kan kasih kepada Tuhan. Baru kasih kepada Tuhan itu yang membuat kita mampu mengasihi sesama, right? Kalau kita tidak membiarkan hati kita diobok-obok, sorry kalau saya pakai istilah itu, diobok-obok sama kasihnya Tuhan dan kebenarannya. Kenapa saya bilang ada kasih dan kebenaran? Kasih ngomong tentang anugerah, bahwa firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu terlebih dahulu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu. Kita harus surrender di hadapan Tuhan dan mengatakan, bukan gue yang bisa mengasihi Tuhan, tapi kasih Tuhan yang sepenuhnya dalam hidup gue.
Kita surrender. Kita nggak menempatkan diri jadi, Tuhan berkati gue karena gue baik dulu sama Tuhan. Nggak begitu. Kamu nggak punya andil apa-apa bro. Kita nggak punya andil apa-apa. Kebaikan kita tidak ada artinya. Karena kasihnya yang ngubah hati kita dulu. Diobok-obok. Dan kebenaran itulah yang menyadarkan kita bahwa everything is just by God's grace. Itu yang membuat saya akhirnya bisa mengasihi. Karena saya nggak bisa rely pada kasih diri saya sendiri. Saya nggak bisa rely pada kemampuan saya mengasihi. Once again, saya nggak bisa rely, saya nggak bisa bergantung pada kemampuan saya mengasihi Tuhan. Karena sebisa-bisa dan sekuat-kuatnya saya mengasihi Tuhan, pada dasarnya kasih saya terkontaminasi. Halo? Semua dimulai dari anugerah. Kasih Tuhan duluan. Yang membuat menyadarkan saya akan kasihnya dan kebenarannya. Itu yang bisa bikin saya berubah. Apa yang kita pelajari hari ini dari Kain? Kain itu dalam hatinya yang paling dalam. Dia marah kenapa? Karena dia butuh untuk diakui. Gesturnya persembahan, gesturnya menyembah, tetapi jauh dalam hati dia yang paling dalam ketika persembahannya kurang dihargai. Oke? Apa yang terjadi? Dia marah. Kenapa? Siapa yang dia layani? Ya dirinya sendiri. Itu yang tadi saya bilang, kita nggak bisa rely pada kasih diri kita. Kasih kita itu nggak bisa kita bergantung padanya. Kenapa? Terlalu terkontaminasi. Terlalu egois, betul? Next. Makanya ketika Tuhan datang tanya sama Kain, Habel di mana? Dia bilang apa? Emang gue jagain adik gue terus? Marah ya? Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Lu gak hargain gue. Lu gak hargain perasaan gue. Lu gak ngehargain gue yang lagi terluka karena lu gak terima persembahan gue. Halo? 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 Yang kita mesti ngakui bahwa, jujur ya, bisa jadi itu drama kita tiap hari. Terhadap pasangan kita, betul? Betul? Istri mulai jagain anak, suami mulai kurang perhatian, mulai ngambek-ngambek gak jelas. Lagi curhat diri sendiri ya kayaknya ya. Guys. Betul? Teman dekat, teman udah mulai sibuk, betul? Iya. Yeah. Atau teman mulai punya gawean sendiri, udah mulai ini, terus kita mulai merasa, lu dulu doang bilang bestie, best friend. Betul? Betul? Kita mulai ngambek, marah dalam hati, merasa apa? Merasa bahwa lu gak ada buat gue, lu. Saudara lihat. Next. Hati yang egois itu akan selalu menghasilkan korban. Dan kalau dia bukan fisik korbannya, dia menghasilkan korban relasional. Next. Pembunuhan Habel itu adalah hasil dari orientasi egonya Kain. Dan next, Kain itu cuma peduli dengan dirinya sendiri. Dan kalau saudara perhatikan, next, bukannya hidup di dalam syukur, Kain akhirnya terobsesi dengan kompetisi tiada akhir. Betapa menyedihkannya realita itu. Saudara, hari ini saya mengamati terlalu banyak. Kita tuh pada akhirnya juga jatuh seperti Kain, sadar nggak? Saudara, bisa nggak sebenarnya Kain itu menghidupi hidupnya dengan syukur? Bisa nggak? Dia diberkati Tuhan nggak? Diberkati Tuhan. Dia tanam, tanahnya menghasilkan, betul? Ada hasilnya, ada sayurnya. Diberkati nggak? Diberkati. Seharusnya Kain itu bisa menghidupi hidup dengan syukur dan melimpah. Tuhan makasih. Ada berkat kecukupan yang Tuhan kasih. Betul? Ya oke lah persembahannya Habel diterima, oke. Tapi aku bersyukur karena Tuhan pun baik bagiku. Saudara, Kain punya pilihan untuk hidup dalam kelimpahan. Karena kelimpahan itu bukan hasil tanahnya berapa. Kelimpahan itu dari mana? Dari hati. Kain punya kesempatan untuk hidup dalam kelimpahan, dalam syukur, dan merasa bahwa aku dikasihi Tuhan, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tapi lucunya dan ironisnya adalah, Kain malah memilih untuk berkompetisi dengan Habel.
Yang bukankah saudara lihat hari ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan? Betul? Betul? Bukannya melimpahi hidup dengan keadaan melimpah di hati. Saudara, melimpah di hati itu artinya apa? Kita tuh mencukupkan diri dalam banyak hal. Betul nggak? Bersyukur. Seperti doa Tuhan Yesus. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Salah ya? Secukupnya. Seperti kata Paulus, asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. So perhatikan, Paulus bukan anti hidup yang banyak berkatnya. Enggak. Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dalam segala hal, aku belajar mencukupkan diriku. Itu kata Paulus. Saudara, hati itu sumber dari kehidupan. Dan hati kita itu penting banget agar hati kita tuh mengalami yang namanya kelimpahan dari Tuhan. Tapi seringkali di dalam perkotaan atau dalam dunia kita hari ini pergaulan, kita tanpa sadar hidup dalam sebuah kompetisi-kompetisi ilusi. Yang sebenarnya dia muncul karena apa? Karena dia merefleksikan hati kita yang paling dalam. Karena hati kita butuh apa? Penerimaan. Hati kita butuh kasih. Kita lihat di sosial media yang tadinya semuanya baik-baik saja, adem ayem. Karena kita lihat teman SMA kita lagi healing-healing jalan ke Jepang. Yang tadinya gak ada masalah, akhirnya jadi masalah. Kita berantem gara-gara apa? Karena kita juga mau ikutan healing. Betul. Tanpa sadar kita tuh kayak merasa bahwa gue udah lama nih gak ngepost jalan-jalan. Ke Eropa kayak kemana kayak, halo. Kita masuk dalam kompetisi-kompetisi tiada akhir. Kompetisi karena apa? Karena kita selalu merasa diri kita mesti yang penting. Kita merasa bahwa gue juga mau. Kalau dia dapat keistimewaan, kalau dia dapat, gue juga mau. Sudah lihat orang masuk dalam kompetisi-kompetisi bodoh. Padahal dia mampu untuk menghidupi hidup dalam kebaikan. Kita mesti akui bahwa hari ini, jujur, dunia itu memang menghadirkan sebuah ilusi. Ilusi apa? Dunia itu memang selalu berbicara tentang kepentingan diri kita. Contoh, saudara lihat gak kalau orang beli rumah atau iklan rumah itu selalu menawarkan apa? Eksklusivitas. Setuju? Setuju? Tidak ada iklan rumah yang ngomong begini, ayo beli rumah ini supaya kamu bisa berbaur dengan warga lokal. Ada gak? Gak ada. Dia selalu menawarkan dinding tinggi, klaster yang aman, eksklusivitas di mana nggak semua orang bisa dapat, cuman lu yang bisa dapat. Betul nggak? Apa yang dia sedang menstimulus apa sih? Dia sedang menstimulus hati kita yang paling dalam yang memang kita tuh mau diistimewakan. Kalau lu punya duit, lu bisa dapat membership ini, betul? Lu bisa beli tiket apa tuh istilahnya tuh? Tiket apa? Hah? VIP, yes. Tadi mau bilang eksekutif, salah ya. Eksekutif mas sekarang udah kacang-kacang. VIP, bahkan VVIP kalau perlu. VVIP, nah gitu saudara. Iya kan? Dan kita distimulus dan sebentar saya mau ngomong dengan real begini saudara. Tanpa sadar kita bergerak, kita bersikap. Karena kita sudah terstimulus dari dulu begitu. Saudara mengerti maksud saya? Somehow Anda dan saya akan bisa tanpa sadar menghidupi yang seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah dari dulu dibiasakan begitu. Paham ya maksud saya? Jadi kalau berbicara tentang kasih, mari kita berbicara pada tataran paling dalam. Jangan berbicara pada tataran yang superficial. Tapi tataran yang paling dalam. Bahwa kita memang harus mengakui bahwa kita itu cuman manusia yang mau hidup untuk diri kita sendiri. That's a problem. Kita bahkan berbuat kebaikan untuk kepentingan diri kita sendiri. That's a problem. Kita menyapa orang karena demi kepentingan kita sendiri. That's a problem. Masalah kita di situ. Dan ketika masalah kita cuman buat diri kita sendiri, ada masalah besar di sana. Next. Saudara tahu nggak belakangan ini ada viral. Hati-hati dengan air seperti ini. Tahu nggak? Enggak ya? Saya sedih nih. Kenapa ini keluar di FYP-nya saya, tidak di Anda? Berarti saya bocil, bopung. Beneran nggak ada? Tolong hibur saya dong. Nggak ada seriusan? Oke.
Kita doa deh tutup. Next. Jadi ada seorang influencer yang memberikan di next, tolong. Memberikan kayak semacam video yang tiba-tiba rame dan viral di FYP saya, bukan di Anda. Hati-hati dengan air yang tenang katanya, air yang cuman diem. Kenapa? Next. Karena air yang diem itu, ini still water adalah sebutan untuk air yang menggenang di satu tempat. Dengan waktu yang lama dan tidak mengalir kemana-mana. Sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri, jamur dan sebagainya. Sehingga air tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi ataupun untuk berenang. Still water. Saudara, saya ketika melihat ini, yang cuma muncul di FYP saya dan bukan di Anda itu, sedih. Ketika saya melihat ini, saya jadi kayak, iya ya. Ketika air itu dia cuma diam di situ dan tidak mengalir ke tempat lain, dia menjadi toksik dan beracun. Air itu sumber kehidupan. Air itu memberikan kehidupan bagi tumbuhan untuk bertumbuh, organisme untuk kemudian bisa beraktivitas. Anda dan saya butuh minum air. Air itu diciptakan untuk mengalir. Dia diciptakan untuk mengalir ke tempat lain. Dia bukan diciptakan untuk diam di satu tempat. Dia diciptakan untuk mengalir dan jadi berkat. Dia diciptakan untuk mengalir dan memberikan kehidupan. Dan saudara sadar nggak? Itu Anda dan saya harusnya begitu. Ketika kita cuma bisa buat diri kita sendiri, atau kita hidup hanya untuk diri kita, kepentingan melayani ego kita, kebutuhan akan validasi dan sebagainya. Saudara, maka itu akan jadi makin lama makin toksik. Dia akan beracun. Yang sayangnya hari ini saudara banyak dan tidak sedikit orang yang juga Kristen, tapi tetap untuk dirinya sendiri. Sayangnya begitu. Hari ini saudara-saudara kita akhirnya menemukan sebuah realita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk jadi berkat. Dalam beberapa perbincangan, saya sekarang lagi ngambil studi, saya lagi ngomongin tentang, lagi tertarik sedang menyelidiki kembali tentang studi tentang gereja, saya memikirkan gereja dan sebagainya dan pergumulan atau banyak pergobrolan. Saya menyadari satu hal begini, iya ya, ada permasalahan kita selama ini di mana kita susah untuk mengerti. Karena selama ini kita tuh berada dalam sebuah budaya di mana gereja itu adalah tempat ibadah. Tempat untuk datang beribadah. Kita tidak punya budaya, saya tidak tahu, saya doang kayaknya, kayak FYP tadi, sama saya doang, semoga Anda enggak, saya jadi minder. Tapi setidaknya yang saya amati, banyak orang hari ini bergereja gayanya adalah bukan untuk berkomunitas dan berelasi. Mereka bukan datang bergereja untuk berbagi kasih, tapi mereka datang bergereja untuk, oke, firmannya bagus gak buat gue? Lagu-lagunya bagus gak? Asik gak buat gue? Supaya berasa merinding-merinding begitu waktu nyembah Tuhan. Kita cari yang merinding-merinding. Ke TPU bagus tuh. Kuburan umum tuh ya, merinding-merinding, nyanyi di situ coba deh malam-malam jam 2, jam 3 gitu. Nah, iya kan? Tapi hari ini dunia tuh cuma bilang apa? Oh kali ini ngena buat gue, ngena buat gue. Kita selalu berpikir dan berorientasi datang untuk ke tempat ibadah dan tanpa sadar mentalitas kita adalah untuk menonton dan dihibur. Kita tidak ada pada frekuensi bergereja yang berkomunitas. Yang menurut saya sebenarnya Tuhan mendirikan gerejanya untuk itu. Bukan untuk datang supaya bulu kuduk berdiri, mendengarkan khotbah yang lucu, pulang apa khotbahnya ya lucu pokoknya. Saudara, saya sedih sekali ketika menyadari iya ya, tanpa sadar itu masuk ke semua lini gereja, dalam berbagai budaya gereja, entahkah apa yang lagi dimunculkan sama gereja itu, apa yang lu cari, mujizat, apa yang lu cari, macam-macam lah, bla 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 dan bla 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 lah. Tapi kita jarang sekali menyadari bahwa saya bergereja untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Saya datang untuk berkomunitas, berrelasi, menyatakan kasih, memberi kasih dan juga menerima kasih. Halo? Halo? Itulah gereja. That's why kenapa komunitas itu penting.
Nah, saya percaya bahwa ini biarlah nanti diimplementasikan oleh gembala saudara atau para pemimpin saudara yang ngorbanin komunitas itu gimana. Tapi poin saya adalah yang mau saya sampaikan adalah air itu kalau dia diem, dia toksik. Kalau kita cuma jadi orang Kristen yang cuma begitu-begitu aja. Toksik. Next. Makanya Kain protes, emang gue penjaga Habel? Kenapa lu tanya dari gue? Tanya pemimpin gereja gue. Lu tanya tuh aktivisnya. Oh, gue tanya nih. Kain marah. Kenapa dia marah? Karena dia menuntut Tuhan ngertiin dia. Karena dia merasa udah jadi victim. Tidak diterima. Persembahan gue kurang dihargain. Lihat gak? Jadi gembala gitu ya kadang-kadang ya. Nggak usah ngomong ke gembala saudara. Saya sendiri dah 10 tahun pelayanan. Ngambek. Ngambek gara-gara apa? Ngambek gara-gara merasa kurang dihargai. Ngambek karena apa? Ngambek karena apa? Jadi usher, kalau dulu nih ya, ada syal-syalnya. Ngambek karena apa? Karena syalnya udah habis, dia nggak kebagian syal. Ngambek gara-gara apa? Parkirannya diambil orang. Ngambek gara-gara apa? Tempat duduknya yang biasa dia dudukin udah didudukin orang. Ngambek karena apa? Karena dia ulang tahun lupa diucapin. Ngambek karena apa? Macam-macam dah. Berasa jadi victim. Saya memahami kalau itu adalah mungkin orang Kristen yang anak-anak, saya memahami. Oke? Karena kan kita tuh kan kita bukan untuk menghakimi siapa-siapa, betul ya? Tapi kita mau bertumbuh bersama-sama. Yang lucu adalah kalau dari dulu sekarang selamanya kayak gitu. Terus nanti pakai nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Betapa kasihannya. Betul? Kita harus bertumbuh. Next. Dan indahnya adalah Tuhan itu, diterusin aja sampai ke bawah. Tuhan itu, Habel bilang, lu gak usah tanya-tanya Habel deh dari gue deh. Gitu. Tapi lucunya adalah Tuhan itu punya karakter di mana dia tetap mencari Adam. Di saat Adam jatuh dalam dosa. Dia tetap mencari Kain dan Habel. Habel udah meningsoy. Dia cari Habel di mana. Tapi dia juga cari Kain. Dia datang pada Kain. Kan Kain mestinya yang datang sama Tuhan tuh minta ampun tuh. Betul? Tapi yang datang kepada Kain siapa? Tuhan. Tuhan itu mencari Israel yang memberontak. Di mana seharusnya Israel yang memberontak itu datang pada Tuhan ngampun-ngampun sambil kencing-kencing celana kan gitu kan. Tapi Tuhanlah yang justru mencari Israel. Tuhan yang mencari penduduk Niniwe. Yunus, kisah Yunus kalau saudara lupa. Betul? Sama. Tuhan mencari kita orang berdosa. Anda dan saya. Next, mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Bukan Allah telah mati bagi kita ketika kita datang minta ampun kepadanya loh. Halo? Dia telah memberikan nyawanya bahkan ketika kita masih berdosa. Next. Terusin aja nih, terusin. Waktu saya udah habis nih ya. Hari ini saudara kasih telah hilang. Kasih tergantikan dengan apa? Transaksional. Orang mengasihi karena ada benefitnya. Nanti akan diterusin di dalam khotbah di minggu-minggu depan saudara. Kasih yang cuma sebatas rasa. Kalau gue gak merasa dikasih berarti gue tidak dikasih. Bagian anak-anak muda hari ini berasa kayak Tuhan tuh cuma baca WA read doang. Kok Tuhan gak bales? Terus kita merasa gak dikasihi. Kita merasa gak dicintai Tuhan. Hei, kasih ini bukan soal rasa. Kasih ini adalah soal bukti. Kasih ini soal bukti. Dan Tuhan telah nunjukin buktinya kepada kita lewat salibnya. Amin. Kita tidak meniadakan dan tidak bisa meniadakan kasih Tuhan itu. Karena kasih Tuhan dibangun di atas komitmen mengasihi. Aku mau mengasihi engkau. Bukan karena aku mengasihi engkau, karena kamu tuh bangsa yang baik. Bukan. Saudara, kasih kita mesti dibangun di atas dasar itu. Bukan kasih yang mengontrol, bukan kasih yang menuntut. Kenapa tema bulan ini coklat, Christ and the City? Coklat tuh itu tuh coklat tuh ya.
Kadang orang cuma menilai kasih dari rasa. Gue datang ke gereja ini, gue kayak berasa-berasa gimana-gimana gitu. Ya oke lah, rasa itu, vibes itu perlu. Tetapi that's not the point, halo? Kalau kita sungguh-sungguh berdewasa, maka kita akan datang dengan kasih yang komitmen, bukan menuntut rasa. Tapi kasih yang komit. Yang saya percaya Anda mengerti maksud saya ini. Dan saya percaya bahwa ada kesempatan bagi Anda untuk mengalami hidup yang indah. Sebagai penutup saja. Saya tuh nggak tahu ya, saudara berasa apa yang saya rasakan nggak, tapi hari ini IHSG turunnya ancur-ancuran. Cie curhat. Enggak sih, tapi maksud saya lihat dunia ini kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Iya nggak saudara? Dari satu habis satu perkara, nanti muncul lagi 1, 2, 3 perkara. Nggak ada habis-habisnya. Saudara bisa mengerti akhirnya ada orang yang akhirnya pesimis dalam hidup. Tuh, pesimis karena apa? Melihat hidup kok bukan makin gampang tapi makin susah mungkin. Pesimis karena apa? Karena ternyata orang yang kita kasihi ternyata mengecewakan kita. Ya. Pesimis karena apa? Karena orang yang kita harapkan ternyata jadi berkat buat kita kok malah jadi batu sandungan. Begitu. Pesimis karena apa? Karena dunia ini banyak banget masalahnya. Saudara bisa berakhir menjadi orang yang pesimis. Dan pada akhirnya menjadi orang yang complaining setiap hari. Tapi sebenarnya saudara punya pilihan untuk menjadi orang yang menghidupi hidup yang berkelimpahan. Seperti Kain. Ketika apa? Ketika perubahan itu terjadi, bukan pada ekonomi kita. Ketika perubahan itu terjadi, bukan pada pasangan kita yang tadinya sangat cerewet banget, tiba-tiba dia jadi memuji Tuhan setiap hari. Bukan. Ketika perubahan itu terjadi, bukan pada situasi kantor kita di mana semua direksi sama semua ininya jadi menyembah Tuhan, semua mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Perubahan itu terjadi di mana? Di mana? Hati kita yang paling dalam. Ketika kita sadar satu hal, ada pengharapan di tengah dunia yang sia-sia. Apa itu? Tuhan yang kasih, yang berjanji bahwa aku mengasihi kamu. Dan aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Aku tidak akan meninggalkan engkau di tengah dunia yang penuh badai. Engkau punya pengharapan. Di mana kasihnya dia yang tidak bisa engkau beli pakai kasihmu. Dan itu melegakan bukan? Kita tidak perlu membuktikan apa-apa untuk supaya bisa dikasihi Tuhan. Kasih yang begitu tuh yang membuat kita tuh bisa tenang di tengah badai. Bahwa di tengah kehancuran, ketakutan, aku bisa tenang. Karena ada kasih Tuhan yang tidak akan beranjak daripadaku. Engkau punya pilihan pada akhirnya untuk apa? Menghidupi kasih itu. Bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa. Mulai menciptakan dunia-dunia kecil milik Tuhan di keluargamu. Bagi pasanganmu, anak-anakmu, bagi komunitasmu, circlemu di gereja. Engkau punya pilihan untuk menghidupi hidup yang berkelimpahan. Yang saya berdoa, semoga engkau alami di sini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami merayakan akan kasih Tuhan yang sungguh amat besar dalam hidup kami. Di tengah segala macam kegagalan hati kami yang berpikir kami sudah cukup mengasihi. Tapi ternyata di dalam sana ada begitu banyak lubang yang menganga yang kami ingin katakan, Tuhan, tambahlah hati kami itu dengan kasih-Mu. Di tengah realita hidup yang kami hadapi, kami menyadari bahwa Tuhan hanya di dalam kasih-Mu kami bersandar.
Dan biar kasih-Mu itu mengubahkan kami. Terima kasih untuk firman hari ini, yang kami percaya akan menjadi satu titik di mana Tuhan terus mengobok-obok hati kami dengan kasih dan kebenaran, menjadikannya indah, dan kami ingin hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami.